Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang fikih, yaitu tentang kinayah. Gimana materinya? Selamat nonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nanda semuanya. Gimana kabarnya pagi hari ini? Udah sarapan? Kenapa tuh? Ya, nanti istirahat, makan dulu ya, nanti perutnya sakit. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita membaca basmalah. Silakan mulai membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Triana Rizqananda, Ummi Latifah, Sylvia Suryanti, Gina Shania Sarial. Bagus. Hari ini ada semuanya ya. Sebelumnya ada yang tahu nggak kita belajar apa hari ini? Nggak tahu, Bu. Nah, pada hari ini kita akan belajar yaitu tentang jinayah. Ada yang tahu apa itu jinayah? Nah, Ibu akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian jinayah itu sendiri. Jadi, jinayah adalah sebuah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kejahatan. Dalam istilah populernya itu, hukum jinayah ini disebut juga dengan hukum pidana Islam. Jinayah secara terminologi, kata jinayah mempunyai pengertian seperti yang diungkapkan Imam Al-Mawardi, yakni jinayah sama dengan jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yaitu jinayah secara istilah, jarimah sama dengan jinayah. Menurut Abdul Qadir Audah, pengertian jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara, baik itu perbuatan-perbuatan yang keji atau yang berhubungan dengan jiwa seseorang tersebut. Jadi jinayah ini merupakan pembahasan mengenai tindak kejahatan pembunuhan dan penganiayaan serta sanksi hukum yang seperti qisas, diyat dan kafarah. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke materi yang kedua, yaitu dalil atau dasar hukum jinayah itu sendiri. Ada beberapa dalil atau dasar hukum mengenai jinayah ini. Yang pertama yaitu terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 84-85, yaitu yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu atau membunuh orang dan mengusir dirimu atau saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi. Dan yang kedua yaitu Al-Baqarah ayat 85 yang artinya, kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu atau sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu atau menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tembus mereka. Padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu selain
kenistaan dan kehidupan dunia, dan pada akhir kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan yang ketiga yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 178 yang intinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang yang merdeka, hamba saya dan hamba saya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar diat atau tembusan kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Nah, jadi kesimpulan dari ayat tersebut yaitu kita dilarang menganiaya, membunuh, serta melakukan kejahatan-kejahatan yang seperti yang berhubungan dengan jiwa seseorang. Dan nah, kita masuk ke materi yang ketiga yaitu tentang pembagian jinayah. Dengan kata lain, jinayah atau jarima adalah tindak pidana dalam ajaran Islam, yaitu bentuk-bentuk perbuatan jahat yang berkaitan dengan jiwa manusia atau anggota tubuh manusia. Ada beberapa macam dari jinayah. Yang pertama yaitu jarimul qisas, adalah kejahatan yang dapat dikenai hukuman qisas dan diat. Qisas artinya balasan yang sepadan, yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan pembunuhan atau kejahatan tersebut. Yang kedua yaitu diat. Dan yang kedua yaitu jarimul had, adalah kejahatan yang dikenai had dan hudud. Hudud adalah bentuk jamak dari had, yang artinya sesuatu yang membatasi dua benda. Pada asalnya perkataan had adalah sesuatu yang memisahkan antara dua perkara yang digunakan atas sesuatu yang membedakan sesuatu yang lain. Contoh hukuman yang biasanya diberikan, yang pertama yaitu pencurian atau mengambil hak milik orang lain, yaitu hukumannya dipotong tangannya. Yang kedua perampokan dan merusak bumi dihukum dengan penyaliban, dibunuh dengan cara lain, atau dipotong kakinya. Yang ketiga yaitu pemberontakan, keluar dari agama Islam, dihukum mati dalam kebanyakan mazhab. Nah, yang ketiga yaitu jarimul takzir, adalah kejahatan yang dapat dikenai takzir. Jenis dan hukumannya, sanksinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan paling utama dalam penempatannya. Prinsip utama yang menjadikan acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap orang. Yang keempat yaitu materi kita selanjutnya, yaitu tentang hikmah mempelajari jinayah. Ada beberapa hikmah yang dapat kita petik dalam pembelajaran jinayah ini. Yang pertama yaitu dengan mempelajari jinayah ini, maka kita dapat mengetahui macam-macam tindakan kriminal dan hukumnya. Dan yang kedua, dapat mempertebal rasa persaudaraan karena perbuatan yang merugikan. Dan yang ketiga, dapat mengingatkan kita akan adab dalam pergaulan masyarakat. Dan yang keempat, dapat mempertebal rasa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menjaga dan menyelamatkan kelangsungan hidup manusia. Dan yang keenam,
mengangkat dan menolong orang-orang yang teraniaya. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Ada pertanyaan? Enggak, Bu. Paham dengan materi kita pada hari ini? Alhamdulillah. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Terlebih dan terkurang Ibu mohon maaf. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.